Jika kelak nanti setelah hari penghakiman, jangan salahkan lagi kami ya, kami sudah memberitakan kebenaran. Sebab Anda juga percaya bahwa orang yang lahir dari putra Maria yang tidak punya bapak itulah hakim yang adil pada akhir zaman. Ini saya tegaskan ini. Jangan salahkan kami nanti. Jangan menyesal. Cukup. Titik. Makanya Aditya, kita udah sering kali ngomong, jangan kamu yang kesini Aditya, kamu malah jadi ini Aditya, jadi bulan-bulanan. Suruh si Kainama masuk ke sini. Ya, si Donditan itu suruh ke sini masuk. Nggak apa-apa Pak Rai, kan banyak juga yang nonton. Kalau mereka kalau mereka sudah main, kalau Donditan yang super itu mereka sudah main di original tag, mereka lebih berat lagi nanti Bang. Oh, saya punya original tag. Justru saya mau Sudah. mereka. Saya punya PR tadi satu ya. Sekarang saya tantang Donita, Ustadz Kainama. Zuma Tolong jelaskan Lukas 24. Anak-anak Kristen nanti saya akan kasih sayembara. Anak-anak Kristen akan bantu Pak Bombo. Donitan hebat. Anda bilang kelas kan? Nanti anak-anak Tuhan siapkan hadiah. Saya kasih tahu. Saya akan suruh anak-anak Tuhan kasih. Anak-anak Tuhan yang dengar Pak Bombong. Untuk mematikan pemfitnah Alkitab, Pak Bombong dengan tegas menyatakan, kami akan siap menentang kalian. Kalian siapkan uang juga, kami akan siapkan uang. Minta maaf, saya bukan masalah uang. Karena kalian kurang ajar. Iya, betul. Tolong Donitan, Ustadz Kainama, kalian tunjukkan 50 ayat nubuatan dalam kitab Taurat, 50 ayat dalam kitab Mazmur, 50 ayat dalam kitab para nabi. Terserah nabi mana. Penggenapan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 50 ayat. 3. Berarti semua 150 di nubuatan. Anak-anak Kristen pasti malam ini nonton saya. Siap. Oke? Saya tantang kalau Ustadz Kainama. 1M. Oke, silakan tunjukkan. Saya juga akan tunjukkan literatur yang baik. 50. Dengan teks asli, Kitab Taurat 50. Dengan teks asli. Jangan bahasa teks asli. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Saya tantang kalian. Jangan main-main. Siapa itu Yesus? Nubuatan tentang anak manusia. Anda bilang tadi mereka berkelas kan? Jangankan 50. Saya kasih 20 saja pasti otak sakit. Mungkin teman-teman yang lain, debat-debatan lain mungkin minta maaf, saya tidak tahu. Tapi kalau Pak Bombong jangan kau coba-coba. Itu bagian saya. Rudi Yohanes punya kelebihan sendiri. Bapak Sagala punya kelebihan sendiri. Esra Soron punya kelebihan sendiri. Mel Atok punya kelebihan sendiri. Gilbert Lumenong punya kelebihan sendiri. Pendeta-pendeta lain punya. Pak Bombong punya sendiri. Saya tantang kalian tentang Alkitab. Minimal 25, maksimal 50. Kalian harus tentukan itu. Kalau tidak ada, jangan coba-coba buka-buka Alkitab. Ya, jangan coba-coba buka Alkitab. Saya tantang kalian. Nubuatan dan penggenapan harus sesuai. Kalau tidak, stop bahas-bahas Alkitab. Jangan mulut. Kemarin Farhan saya kasih tunjuk 5. Tidak bisa membuat apa-apa. Nandar, saya kasih 1 saja. Tidak bisa jawab.
Oke, saya bukan ahli Alkitab, tapi kalau mau coba otak saya, mari kita bermain. Pasti anak-anak Tuhan malam ini nonton, mereka setuju. Silakan, kalau Anda setuju ketik 1. Supaya anak Tuhan yang berani siap tantang Pak Bom sama kalian. Saya hanya fair, daripada kita diskusi, berdebat, tidak ada untung. Lebih kita bahas Alkitab. Kalau Anda tidak bisa jawab, stop bahas Alkitab. Meskipun ustadz-ustadz yang pintar, mari sini. Seorang profesor doktor saja, Alkitab pasti belum tentu sama dengan Pak Bom. Ini hikmat ini yang Tuhan langsung berikan kepada saya. Jadi jangan coba-coba mengatakan saya. Tuh satu semua Pak, satu semua Pak. Satu Gitu. semua. Anak-anak kalau Tuhan, yang orang Kristen siap mendukung Pak Bom. Pak Bom, saya tambah lagi Pak Bom, maaf Pak Bom. Saya belain Aditya hari ini Pak Bom. Saya belain Aditya sama mereka. Karena kalau begini Alkitab nggak makan, Pak. Kalau mereka nggak buka Alkitab, Aditya anaknya nggak nyusu, Donditan nggak makan, Kain Nama nggak makan, Pak. Kalau dia nggak bahas Alkitab. Begini, kalau jadi nanti Bom PS siapa lah dari pihak Muslim itu nanti di channel saya berarti biar naik subscribernya. Nggak Tidak usah. Kasih PR saja. Nanti kamu datang bawa jawabmu ini kasih pertanyaannya ini. Nih. Kasih pertanyaannya ini ya, kasih pertanyaan yang ini ya. Ia berkata kepada mereka, bilang Pak Bom tanya, yang anak-anak silakan tekan 1 supaya pengusaha-pengusaha yang dengar malam hari ini pengusaha bisa bantu. Daripada kita ribut ya, mereka memfitnah Alkitab. Gak usah kita bahas mereka punya kitab, gak usah. Saya tantang kalian masalah Alkitab. Tidak usah hamba Tuhan yang senior, saya punya senior, gak usah. Saya saja yang maju depan. Hamba Tuhan yang masih panas-panas ini. Meskipun umur saya tua, tapi saya baru dipakai Tuhan. Saya bukan dari ilham ini dari siapa manusia. Saya langsung diberikan kepada Tuhan dalam kotak itu saya diberikan. Saya bukan penipu. Anda mau coba dengan saya? Saya baru tanya tadi 2 ayat saja Anda bingung. Tapi Bom awet muda kok. Awet muda. Tidak ada di sekolah teologi loh. Tidak ada di sekolah teologi. Silakan. Anda yang sekarang sekolah teologi, apakah yang saya kasih tahu ini ada? Tidak ada. Contoh yang tadi yang ditulis. Tidak ada dijelaskan. Tadi yang mati hari ini itu tidak ada. Tidak ada tafsirnya. Hanya orang yang berhikmat yang punya itu. Hikmat itu ada dalam 1 Korintus ayat 24. Itulah hikmah. Kau dengar ya ayat ini. Lihat saja ayat ini. Lihat ya. Nih. Ia berkata kepada mereka. Katanya. Ia berkata kepada mereka. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Ketika aku masih bersama dengan kamu. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama. Yesus bersama dengan murid-muridnya. Itu di mana? Pasti Ustadz Kain Nama tidak tahu. Pasti dia cari 1 tahun baru mungkin tentu dia dapat. Waktu Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Di mana? Dia berbicara. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 kitab kau cari. Bingung. Itu baru pertama. Yang kedua. Nih. Supaya kalian tahu Yesus itu Tuhan. Harus kamu belajar. Nih. Ketika aku masih bersama dengan masuk koma. Yakni bahwa harus digenapi. Perhatikan. Bahwa harus digenapi. Semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus. Semua yang tertulis. Di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Digenapi. Mazmur, kitab para Nabi, dan kitab Taurat. Yang saya minta dari Ustadz Kain Nama. Ustadz, kau lihat muka Bom ini. Mata sipit, orang Toraja nih. Gemuk, buntal, bulat. Tukang makan cemilan. Kau sebutkan 50. Nubuatan. Kitab Taurat tentang Yesus. 50 kitab Mazmur. 50 kitab para nabi. Terserah kau mau ambil dari Malyaki, dari Yoel, Yosua, dari Mordekai, dari Esra, terserah. Nanti kita lihat penggenapan ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Penggenapan. Kalau Anda bisa kan, saya tetap anak-anak Tuhan. Besok akan memberikan sayembara hari ini. Mereka akan supaya kalian tutup mulut. Daripada kita berteriak, berdebat, omong kosong. Lebih kita bahas Alkitab saja. Karena Alkitab adalah firman Tuhan, firman kebenaran. Supaya kalian jangan bahas Alkitab. Kalau kalian tidak bisa jawab, lebih baik. Lakban.
Kasihan Pak Bombom, kasihan anaknya Aditya nggak bisa nyusu Pak. Kalau nggak bahas tutup mulut. Alkitab. Oh, saya punya channel, nggak pernah saya pasang nomor rekening kok. Dengar, saya ini hamba Tuhan. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 14, kami hidup dari hamba Tuhan. Untuk apa kami pungkiri? Bukan Anak-anak ke Tuhan Bombom. semua tahu. dari Kalau anu penderitaan. tadi Tapi ke palidaran. Saya tidak bicara Bombom. kalau kalian seharusnya itu membahas Al-Quran. Nanti orang Kristen datang masuk, baru kamu bahas Alkitab. Itu namanya fair, anak bangsa. Kemarin Farhan bilang Pak Bombom ada bahas Al-Quran. Sejak kapan saya bahas Al-Quran? Saya selalu bahas Alkitab karena saya hamba Tuhan. Harus saya menyampaikan firman Tuhan. Paham nggak? Saya tantang ya. Saya mau yang malam ini lihat Pak Bombom. Saya tantang kalian. 50 nubuatan tentang Tuhan Yesus, kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. 5 kitab. Kemudian kitab-kitab para nabi. Terserah mau benar kitab apa. Dan Mazmur Daud. Kalian bilang kalian sudah genapi kan? Al-Quran kalian genapi. Nah itu saya mau tanya. 150 ayat ada di otak saya. Nubuatan baru penggenapannya. Contoh, Kejadian 3 ayat 15. Ayatnya di mana? Ini. Di mana dia penggenapannya? Ini nih. Ada penggenapannya di sini. Jangan main-main. Sampai di kitab Wahyu. Kalau saya minta sampai di kitab Wahyu, lebih 300 ayat. Di Petrus penggenapan ada, di Kolose ada, Korintus ada, di Wahyu ada. Saya kasih tahu. Belum sabar bisa 50 saya itu. Belum saya minta 300. Mati. Pusing. Aduh. Ya. Pasti anak Tuhan sekarang mendengar Pak Bobo. Daripada saya ribut dan kalian, pening aku. Pening. Nah, itu. Saya sekat langsung aja. Saya Oke, mau tanya, paham? Aditya, saya mau tanya. Kok kalian ini di channel-channel kalian udah punya channel sendiri, kok nggak pernah berani ya bahas Al-Quran kalian? Takut kebongkar ya? Oh, begini. Kan bertanya berarti boleh saya jawab kan? Ya Bapak ya, boleh saya jawab kan? Dia bertanya tadi kan? Iya, sebentar. Pertanyaan saya belum selesai. Kenapa kalian itu tidak pernah mau buka, mau mengabarkan, berdakwah tentang Al-Quran mereka kalian sendiri? Apa kalian pertama, ini pertanyaan saya, apa kalian takut? Berarti kalian ketakutan, sama aja kalian taruh kotoran di muka kalian sendiri? Atau kalian takut kebongkar rahasia-rahasia yang disembunyikan 1400 tahun ini? Atau kalian takut dikatakan kitab kalian nih kitab yang mustahil dan bin mustajab? Silakan Aditya. Oke, mungkin bisa dipisahkan ya antara channel dakwah dengan channel apologet ya. Kalau channel-channel apologetnya Muslim seperti channelnya Bang Aristo, HMC, Bang Baksin, Umi Dini dan lain-lainnya itu tentu yang dikedepankan itu pelurusan konsep ketuhanannya dulu gitu loh. Nah, kalau konsep ketuhanannya sudah ketuhanan yang ya, mana nih saya tanya? Ya, dalam ketuhanan kalian atau ketuhanan orang? Katanya saya mau jawab dulu tadi, kan panjang pertanyaannya. Iya, ketuhanan siapa? Makanya ketuhanan jelasin ketuhanan kita gitu loh. Ya, ketuhanan kami lah ya, mengenalkan kepada teman-teman di luar sana. Nggak ada itu. Biar Pak Warban, biar dia jelasin dulu Pak Warban. Biarin Pak Warban dia jelasin dulu. Ya, jadi percuma kita perkenalkan Islam itu, kita fikihnya, kajian akhlaknya, dan kita berbicara syariat dan segala macam itu percuma. Karena apa? Selama konsep ketuhanannya belum benar, ini menurut kita yang Islam ya, selama konsep ketuhanannya itu belum benar, ya jangan tahan dulu, karena memang Islam ini sangat materinya sangat banyak sekali, sangat padat sekali gitu loh. Nah, kalau konsep keturunannya sudah lurus, baru kita masuk ke ranah kajian selanjutnya, ya kan? Karena dalam Islam ada fikih, ada akhlak. Jadi berarti konsep ketuhananmu belum jelas ya? Bukan, kita perkenalkan kepada orang yang di luar sana, gitu loh. Ini kan dalam konteks dunia orang di luar sana, kenapa konsep orang lain yang kamu bahas?
Kan saya bilang channel apologetnya, Bang. Kan saya bilang ada 2 channel apologet dan jangan channel dakwah dipisahkan gitu loh. Kalau channel dakwah itu ya seperti channelnya Ustadz Abdul Somad, apologet kamu Ustadz paham Adi nggak? Hidayat. Kamu paham apologet artinya apa itu? Apa? Apa? Coba ngomong. Panjang kali pertanyaan kau tadi, belum selesai saya jawab. Udahlah. Iya, apologet itu apa? Kamu tadi Apologet ngomong apa, apologet. Aditya? Apa Apologet artinya apa? apologet? Apologet apa? Kalau keislaman apologet itu apa? Aditya? Apologet di dalam Islam, apologet itu apa? Mana bisa kambing menjawab, Pak? Biarin. Saya mau tahu kambing bisa menjawab. Aditya. Aditya. Bisa lah Pak, orang makan kertas saja bisa. Boleh saya jawab, Apa tadi kan apologet? panjang pertanyaan. Jawab. Iya. Apa? Ya, apologet apa? Nah, Silakan. apologet itu kan ya itu yang seperti poinnya apa yang saya uraikan tadi, menyampaikan, menjelaskan kepada yang di luar sana yang belum paham. Itu aja sih, kan? Simple, sederhana. Nah, jadi begini. Sampai di mana tadi ya? Jadi kan saya bilang tadi ada dua channel, satunya channel dakwah ya. Taruhlah satunya channel diskusi lah seperti itu ya. Kalau tidak mau boleh kita pakai istilahnya Kristen apologet ya. Satunya channel diskusi. Lah kalau channel dakwah ini kan seperti channelnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Piranda, Ustadz Abdul Somad, ini kan channel dakwah. Dan mereka ini tidak punya waktu untuk berdiskusi atau berdebat lah. Karena mereka tuh lebih mementingkan umat, di luar sana lebih banyak, lebih ada yang urgent daripada itu gitu. Iya, diskusi. Nah, jadi diskusi sebentar, udah saya jelas, kamu udah jawab. Oke, saya tanya lagi. Diskusi apa kamu? Kamu diskusi bukan kamu berdiskusi. Kamu buka-buka sok tahu dengan kedunguan kalian, buka-buka kitab orang. Itu bukan diskusi. Enggak pernah ada kalian ngomong. Sebentar Aditya, nggak pernah saya dengar di channel kamu, oh ini yuk kita bahas surah Al-Fatihah ini, ya surah ini ayat 1, ini artinya maksudnya ini, nggak pernah Aditya di channel mana-mana, terutama Umi Dini sana yang saya bilang WTS, wanita tolol sering sekali. kok kalau di tempat muslim ya, kalau ada teman-teman Kristen yang masuk, nggak ada pasti kalian seimbang bahas, kok, dikasih kesempatan. Yesus. Apalagi si Tonggos Nandar, Tong Kosong itu. Oh, Yesus menikah. Oh, ini begini. Nggak ada kalian bicara Al-Quran kalian. Nggak ada. Saya udah lihat semua channel. Ya, Aditya. Ya, kalian justru pernah, begini karena Bang. kalian takut. Justru begini yang saya takut buka Quran kalian sendiri, kalian takut Aditya. Takut begini Bang, kebongkar. sebentar, jadi begini ya. Kita diskusi santai aja Bang Palidara, kita diskusi santai aja. Jadi begini. Ya. Kalau saya perhatikan channel-channel muslim yang ada ini ya, seperti channel Bang Aristo, HMC ya. Ini kan rata-rata channel orang-orang mualaf gitu loh. Christian Filipus kan, Henditan, Ustadz Kainama, ini kan mereka dari mualaf kan? Iya, mualaf udah jadi Islam kan? Nah, justru mereka itu sebentar. yang menjadi mualaf udah jadi Islam kan? Mualaf kan artinya jadi Islam kan? Sebentar Pak. Iya, Pak Lidara saya minta izin ya. Pak Lidara saya minta izin ya. Nah, silakan. Aditya, apakah saya bisa bahas Al-Quran? Saya khotbah Al-Quran bisa. Kalau memang bisa, malam ini saya akan belajar Al-Quran. Iya, kalau kita bahas Al-Quran di sini mereka nangis-nangis Pak. Sendiri. Iya, ya, nangis kalau, Pak mereka. Pak Bom ingin membahas. Sebentar begini, enggak apa-apa, bagus pertanyaan Pak Bom ini. Karena memang Al-Quran itu bukan hanya kepada orang Islam. Al-Quran itu ditujukan kepada seluruh umat manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Silakan Pak Bom mengkaji Al-Quran. Selama niatnya baik tidak ada masalah, silakan fair aja. Sekalipun untuk niat untuk mencari peluang nggak apa-apa, silakan. Kalian itu bicara enak, mulut manis. Sama-sama MKC saja baru bicara sedikit, kalian sudah penggal, berpenjara, sudah kasih makan tai. Kamu ini semua penipu, semua pendusta. Memang setan semua, tukang tipu semua. Kalian ini parah. Maksud saya itu begini Aditya.
Aditya berapologet saja kalian tidak mengerti apa itu apologet. Kalau kami Alkitab ada penjelasannya. Makanya saya khotbah Alkitab biar teman-teman yang tidak mengetahui, anak-anak Tuhan orang Kristen mereka tidak mengerti Pak Bom ayat ini saya jelaskan. Alkitab dia itu tugas kami hamba Tuhan. Kalau orang Muslim bertanya saya jelaskan. Kalau kalian mau terima nggak apa-apa, kami juga nggak paksa. Nah, Farhan mengatakan bahwa Pak Bom pernah membawa Al-Quran. Kan aku pening, sejak kapan aku membawa ayat Al-Quran, aku tidak tafsir. Farhan ini kan orang bodoh dan tolol. Minta maaf ya saya katakan. Karena dia sudah fitnah saya bahwa saya membahas Al-Quran. Aditya pernah saya khotbah Al-Quran, Aditya? Kan nggak pernah kan? Nanti kalau Dani masuk, Aditya masuk, baru Pak Lidara, Cicak Ilir tanya. Iya kan? Nah, maksudnya begini Aditya, saran saya. Supaya kita Indonesia ini hidup damai, sampaikan sama teman-teman, mereka membahas tentang kitab kalian. Kan kitab kalian kan kitab suci bagi kalian. Ya bahas dulu Al-Quran. Nah, nanti kalau orang Kristen masuk, baru kalian bahas. Kalian orang Kristen begini. Nah, itu Tanya baru jawab. mantap. Tanggung jawab Itu kalau baru kalian benar. masuk ke kitab kami. Itu baru benar. Nah, sekarang saya mau tanya Aditya, cuma satu saja. Minta maaf kalau pertanyaan saya menyakitkan. Kalian di kitab kalian kan ada Adam. Saya mau tanya, di kitab kalian ada tulisan Adam punya anak-anak? Nama-namanya siapa? Ada? Ada di hadis Bukhari, ada saya punya. Bahkan sampai Hagar, Sarah itu ada. Hadis bukan urusan manusia. Kitab, ya betul. Jadi begini Bom, ya. Bom pun kalau bisa saya katakan Bom kan punya perjanjian baru, jangan pakai perjanjian lama. Itu kan Bom nggak terima juga kan. Dan sumber Islam itu kan ada dua. Perjanjian lama, perjanjian baru itu kitab suci. Bukannya, Ya makanya Bom, bukannya hadis. ya. Makanya standar yang sama kita pakai. Yohanes orang Galilea. Sebentar. Yohanes orang Galilea, orang Israel. Dia bukan orang Arab. Matius orang Galilea, orang Arab. Hah? Orang Galilea. Ya, maksud saya itu begini, Bom. Tolong dengar sedikit aja. Dengar. Bom terima ya. Makanya saya bilang, kalian itu tidak memahami karena firman Tuhan dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu semua satu. Karena di mana nubuatan perjanjian lama, di situ ada perjanjian baru. Makanya saya jadi begini, bukan begitu maksud saya, Bom. Makanya dipotong dulu biar kita komunikasinya nyambung gitu loh. Jadi begini maksud saya. Kami juga kan tidak mungkin membatasi Bom, maksud saya kan. Bom ini punya perjanjian baru, jangan pakai perjanjian lama, kan mungkin kan. Dengar. Hadis dan Al-Quran itu maksud saya begitu. Maksud saya itu Alkitab perjanjian, jangan begini, Alkitab perjanjian lama dengan Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sama. Iya, saya tidak pernah membatasi Tuhan. itu. Firman Tuhan, Itu bukan sama firman pikiran Tuhan. manusia. Bukan Kalau hadis pikiran itu manusia. pikiran manusia. Sampai pikiran wahyu itu Muhammad. bukan pikiran manusia. Ya. Begini, oke lah. Jadi begini, hadis itu firman Tuhan. makanya kasih kesempatan saya ngomong dulu lah. Hadis firman Tuhan. Bodoh. Oke siap. Saya mulai dari awal ya. Jadi begini, Hadis firman Tuhan. saya di sini tidak pernah mau membatasi teman-teman yang Kristen. Tidak pernah kami mengatakan kalian jangan. Ya. Itu kita Nah, sekarang begini. Hadis firman Tuhan. Oke, makanya saya lanjut dulu, Bom. Ya sudah. Jadi sumber atau kitab orang Islam itu ada dua. Sumber primernya ini Al-Quran dan sekundernya itu hadis, ya kan? Oke. Satu sama lain ini saling jawaban ya, apa? ya. Oke, saya mau tanya. Saya kalau kita berbicara, kalau kita berbicara hadis itu firman Tuhan atau bukan, kan sudah jelas hadis itu perbuatan Nabi dan perkataan Nabi yang ditulis oleh para sahabat. Bukan firman Tuhan, artinya Pak Bom, bukan firman Tuhan. Nah, nanti kalau saya counter kita pandai juga sudah tidak mau terima kan? Saya juga bisa mengatakan hal demikian, tapi kan tidak mungkin, Pak. Perjanjian lama, perjanjian baru firman Tuhan, bukan firman manusia. Kalau hadis firman manusia, omongan manusia. Sebentar. Ya oke lah, saya hargai itu. Itu keyakinan Anda. Udah. Itu Aditya punya kitab, oke. Sekarang Anda tunjukkan, Anda kan mengatakan bahwa Adam bisa dijelaskan di hadis. Adam punya anak Habel dan Kain. Sekarang saya minta Anda tunjukkan dari hadis, kitab Anda terserah. Itu kitab. Oke. Tunjukkan seperti Alkitab begini. Kalau firman Tuhan itu seperti begini.
Saya akui ada ya. Seperti ini Aditya. Daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Silakan Nabi Nuh punya ini. Terus ke bawah. Ada nggak di hadis ini? Ya, tunjukin Jadi hadisnya begini, dan justru Al-Quran. begini Bom Bom, begini standar yang kita pakai itu. Bahkan ceritanya itu lebih indah di hadis ya, mungkin kita bisa share screen ya. Memang cerita itu agak berbeda. Kalau berbeda berarti apa namanya, berarti Berbeda sumbernya berarti beda Pak Bom Bom. Udah Nanti- beda itu beda, bukan betul, Adam beda, ini. beda. Ya, itu Ya, Adam beda. 30 meter Pak. Hadis itu Itu lebih Adam yang indah. 30 meter yang naik sepeda. Oke, coba. Udah itu aja. Naikkan share screen saya biar saya kasih Oke, keluar semua hadisnya. oke. Mana? Nah, oke. Mana lengkap ya? Oke. Anak-anaknya Tera siapa ya? Semua lengkap ya? Oke. Ya, oke. Bentar, ada 2 hadis dulu. Panjang kali ya di sini, bentar ya. Sebentar. Oke, sebelum kamu ini saya kasih PR dulu. Supaya nanti habis ini kau. Abraham punya istri berapa? Ya, makanya jelasnya di hadis dulu lah. Ya, sebentar. Iya, nanti kau kasih tunjuk di hadis. Saya minta Abraham punya istri, Sarai, Tera, dan satu lagi. Saya tidak mau sebut namanya. Kau kasih taruh di hadis ya, saya mau lihat. Harus 3. Istrinya harus 3. Oke, tunjukkan. Silakan. Makanya saya beli kitab-kitab ini biar nggak capek-capek saya beli kitab. Iya, kitabmu kan murah. Yang hadis yang asli sebenarnya itu mahal. Loh, hadis yang asli itu mahal yang dari Brunei sana. Yang dari Kamu belinya yang abal-abal. Kasih naik share screen-nya dulu. Iya, salah. Santai bro. Ada 2 hadisnya ini. Oke, bentar ya. Di Loh, sini. kau ambil dari Google. Emangnya kalian umat Iya, Google? udah saya tinggal ketik nomornya aja, Bom. Ketik nomornya aja saya. Ada saya punya bukunya. Kalau masa bisa bagaimana saya foto bukunya kan? Ntar terjemahkan Oke, beda bentar. lagi. Aduh. Para penonton Biarkan aja. perhatikan ya, kita nonton sirkus. Ya, kita ketawa-ketawa aja. Kita Oh, nonton kami sulap hadis nih. itu bahkan kalau kami mau Kita pakai nonton- hadis kalah Bible kita- itu, kalah banyak kita malah. kita nonton Kok kalah? pemain Ya, bola sama ya, sudah, biarkan. pendongeng. Ya, nonton. Ya, tunjukkan kalau kita ya, pakai hadis tunjukkan kalah ya. malah Bible itu. Ya, oke, keturunannya kau tunjukkan ya. Abraham punya istri, di mana matinya, di mana kau tunjukkan ya. Tidak akan bakalan Ntar ini mampu. salah link, salah linknya nih, salah linknya. Ya, sudah, ya oke. Ya, ntar dulu sabar. Kita cari hadis. Kok nyari linknya? Artikel lagi lo yang Ntar dapat dulu, nih. hadisnya nomor ini. Atau gini aja, saya screen ulang aja, yang ini aja. Bentar, yang ini aja satu paket. Oke, siap. Bentar, yang ini aja, yang Yang mana, lain, yang yang mana? lain. Yang mana? Siap. Oke, siap. Sebentar ya. Kasihan. Udah, umat biar enak sebelah dibaca ya. sama-sama, biar dibaca sama-sama. Ya. Soalnya ini dari kitab soalnya. Bentar ya. Gantian dong. Kalah Bible malah, kalah mempesona. Iya, sudah. Bentar. Ya, Untung sudah. para penonton, untung topeng monyet nggak atraksi malam-malam ya. Bentar dulu banyak arsip ini. Bentar dulu. Tutup sebagian Sambil ini. nunggu Dompet ya, saya. sambil nunggu. Saya mau ngomong. Benar kata Apa? Aditya. Amang minum dulu, Amang. Amang minum, Amang minum. Itu kasih naik Bom. Udah. Eh, Ya, sambil ngomong ya. hadiahnya mana ini hadiahnya? Mana nomornya biar saya kirim sekarang. Iya, silakan dilihat nomornya. Saya sebut nomornya ya. Bentar. Mana penggugat ini, penggugat? Ya. Sambil ditunjukin saya Iya, ngomong. iya. Iya. Tunjukkan nomornya. Iya, tunjukkan nomornya. Yang pertama Sahih Bukhari 3108. Jangan ngomong dulu lah biar enak. Kasih besar. Aduh, kasih besar dikit ya. Ini bentar, kasih besar. Nah, itu kasih warna sekalian. Nah, merah aja. Itu yang pertama itu Kita 3108. nggak lihat. Itu sudah saya kasih nomornya Sahih Bukhari 3108. Ya, silakan dicari di Google nanti. Ini saya punya ini ya. Sama 3113. Nah, kita baca ya. Kita baca. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berbohong kecuali 3 saja. Ya, telah bercerita kepada kami. Muhammad bin Mahfud telah bercerita kepada kami. Ini Kecuali jelas nih 3 kali. riwayatnya.
Jadi Dengar yang dulu. dia bohong itu, Nabi yang dia bohong Ibrahim itu 3 pernah kali itu berdoa. apa? Sabar, diam. Biar Aditya dulu. Teman-teman tidak boleh Biasa. protes. Ini Aditya punya kitab. Diam dulu biar Aditya bicara. Biasakan Bagaimana mendengar orang lah. bilang? Biasakan Iya, mendengar biasakan ini. mendengar lah. Gimana? Ini Lanjut Aditya. periwayatnya Hidup jelas. Aditya. Ya, Muhammad bin Mahmud telah menceritakan kepada kami, Hamad bin Said. Kita lewati aja ya, telah menceritakan, memang ini sungguh mempesona ya. Jadi Ini ya tentang jelas apa periwayatnya. Aditya? Aditya saudaraku, ini tentang Ya. apa? Ini tentang Oke, apa? Nabi Ibrahim kisah. Oke, Kisah, berkata ya. Nabi Ibrahim Oke, alaihissalam tidak Ibrahim pernah punya berbohong cerita. kecuali tiga. Oke, Dua siap, diantaranya dalam masalah saat. Link private chat, Pak. Oke. Ya. Oke, kita Hadis lanjut berapa ya. 3108. Oke, siap. Ya. Oke. Ya. Sebentar. Kita baca dulu ya. Rasulullah tidak pernah berbohong kecuali 3 kali. 2 diantaranya adalah dalam masalah zat Allah Aswajalla, yaitu ini syakim, ya sesungguhnya aku ini sedang sakit. Terus firman Allah firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam akhabirun hasa," akan tetapi patung besar inilah yang melakukannya. Itu maksudnya yang pernah berbohong itu kan. Quran surat Al-Anbiya ayat 63, beliau bersabda, Sudah. ketika pada suatu hari dia sedang bersama dengan Sarah, ya istrinya kan. Sarah Sudah. istrinya. Saat Sudah. itu beliau datang kepada seorang raja yang zalim. Lalu raja tersebut diberi informasi bahwa akan datang seorang laki-laki bersama seorang wanita yang paling cantik. Maka diutuslah seorang perempuan menemui Ibrahim. Lalu utusan itu bertanya kepadanya, katanya, "Siapakah wanita ini?" Ibrahim menjawab, "Dia saudara perempuanku." Ya, ini kepada raja. Pernah saya baca di Bible juga sini soalnya. Lalu Sarah datang, maka Dari Ibrahim situ berkata, diambil. "Wahai Sarah, tidak ada orang beriman di muka bumi ini kecuali aku dan kamu." Di sini namanya siapa? Dan Sarah? orang ini bertanya kepadaku, lalu aku Sarah beritahu siapa? bahwa kamu adalah Sarah saudara perempuanku. Maka janganlah kamu mendustakan aku. Sarah pun dikirim kepada raja. Setelah Sarah menemui raja, raja itu rupanya ingin menyentuhnya dengan tangannya, namun tiba-tiba tangannya lumpuh. Maka kata raja itu, "Berdoalah kepada Allah, ya. Berdoalah kepada Allah dan aku tidak akan mengganggu kamu." Maka Sarah berdoa sehingga tangan raja bisa kembali seperti semula. Kemudian raja ingin menyentuh Sarah untuk kedua kalinya, namun tangannya tiba-tiba lumpuh. Bahkan kelumpuhannya lebih parah sehingga raja memohon berdoa kepada Allah dan aku tidak akan mengganggunya lagi. Istri Ibrahim ini kan, mau diganggu lagi kan. Tangan raja pun sembuh. Kemudian raja memanggil para pembantunya seraya berkata, "Sungguh sungguh yang kalian bawa kepadaku ini bukan manusia melainkan setan." Akhirnya Sarah dihadiahi Hajar, ya, sebagai pelayannya. Nah, Hajar kan, budaknya itu kan. Kemudian dia pulang dan mendapatkan Ibrahim sedang salat, maka dia memberi isyarat dengan tangannya yang inti pesannya, "Tunggu sebentar." Sarah berkata, "Allah telah membalikkan tipu daya orang kafir atau orang fajir yang tenggorokannya." Abu Hurairah lalu berkata, "Itulah ibu kalian bangsa Arab, wahai anak keturunan air langit atau air Zam-Zam," ya. Ya udah. Yang ada sampai terus di hadis Bukhari 3113 lagi. Istrinya Panjang. Ibrahim situ berapa? Panjang kali ini, Bom capek baca saya. Ya sudah, nggak usah baca. Ya itu referensinya 313, yang keduanya yang selanjutnya. Ya udah. Istrinya berapa di situ dijelaskan? Hah? Istrinya berapa? Baru antara Hagar dan Sarah aja di situ. Belum saya apa yang lainnya belum saya baca. Baru itu yang saya temukan. Kau cari sampai dunia kiamat. Kitab kamu tuh hanya 2. Hagar dan Sarai. Oke? Baru kalian bilang kalian mau lengkap? Mau lengkap di mana? Itu ceritanya juga salah, Pak. Iya. Ceritanya juga salah tadi. Yang benar tuh Oh, di sini. udah jelas itu jiplak, Pak. Udah jiplak dari Alkitab. Ya, Udah, Yang benar udah ini. jiplak. Oh, beda cerita, jangan bilang Nih. cipla lah, beda cerita, beda. Beda cerita. Karena kalau Beda. motor Yamaha buatan Jepang, tidak mungkin buatan Afghanistan. Sekarang Kalau sama ketahuan jiplaknya, itulah yang takut dibuka. Iya, lebih indah, lebih mempesona.
Oke, Limina Hanya bagaimana? mereka nggak mau buka. Istrinya di Nggak situ mau Sarai, bahas. tidak ada Sarah. Namanya itu Sarai, bukan Sarah. Sarah siapa ya? Sarah Mukina. Cara Ashari itu. Sarah Sarah Asari. tetangganya Aditya. Yang ada itu Sarai, Tetangganya Aditya bukan itu. Sarah. Di Alkitab, kitab orang Yahudi ini kan cerita tentang orang Yahudi. Mereka cuma tahu Hagar, Sarai. Kalau orang Islam pakai hadis itu kalah tebal Bible malah Bom. Bukan masalah. Saya juga bisa mengeluarkan buku. Kalau saya bikin titik Pak Darat, besok saya ke Jakarta saya bikin tetap Alkitab. Saya bisa bikin tebal begini loh. Oh, Enggak. Bisa tanya Aditya Pak Bom Bom. bisa. Masalahnya hadisnya kan belakangan daripada Bible. Iya. Bisa tanya Jauh. Sebentar. Ya. Tadi saya minta kamu tolong jelaskan Abel dengan Kain. Kemudian keturunan-keturunannya. Kamu tidak tunjuk. Dia tipu saya loh. Dia tipu cemilan udah habis. Cemilan udah habis. Ini kurang kosong. Cemilan Aditya lah. Udah habis. Pak Bom, kalau nggak kalau disamain, kalau disamain Aditya masukin kartu, Aditya masukin kartu, Aditya. Di situ aja. Raja itu aja nggak dijelasin raja siapa, dari mana. Kamar Aduh, lebih Tapi kalau disamain yang jelas yang penting Islam itu konsep ketuhanannya itu penekanannya di situ tidak bergeser. Konsep ketuhanannya itu yang penekanannya utamanya. Lah iya, Buka ini Bim Bom. Sekali lagi buka ya Yeskiel 18 satu perikop. Sebentar. Kalau memang kalian bisa tahu Yesus ketuhanan Yesus, kalian harus pelajari yang tadi saya kasih itu. 50 di kitab Taurat, 50 di kitab Mazmur, 50 di kitab para nabi. Kalian yang pasti Yesus itu siapa ya yang ngomong itu ya? Nggak tahu siapa ini. Nggak tahu. Nah, itu udah bagus. Bukan. Silakan. Itu udah bagus. Mr. Common. Bom, saya ingin Bible sekali lagi aja ya. Yeskiel pasal 18. Sudah di Pasal 18. Yeskiel berapa? Enggak itu Mister Pasal 18. Mister kamu Kamu mau tanya itu apa? tutup. Sebentar. Kamu mau tanya mengenai apa? Banyak di situ, banyak sekali yang saya dapat di situ ya sekitar 18 itu. Yang pertama itu tentang riba, tentang dosa warisan, tentang zina, tentang pokoknya di situ dirangkum semua di situ. Orang-orang yang mengikuti maksudnya ya, begini. dijelaskan Ya, juga kan kamu akan ngerti ya. Ya kan kita beragama itu yang pertama yang bisa menyelamatkan itu harus benar Tuhan yang kita sembah. Itu pintu pertama. Pintu keduanya apa? Kita harus mengetahui apa yang diajarkan oleh Tuhan, begitu maksud saya. Itu alam barzah. Emang ada keselamatan di Islam? Kita tidak berbicara keselamatan dari dari asumsi. Maksudnya coba dibuka Bom. Tadi ngomongin keselamatan. Tidak, kamu Dibuka. Yeskiel pasal 18. Percuma Sebentar ya. otakmu tidak nyambung ke sana. Sakit bahasa Indonesia aja tinggal dibaca, kok nyambung dari mana? Aduh. Yeskiel 18 semuanya. Sebentar, ini saya kasih perikopnya aja ya. Ntar. Ya, perikopnya itu hanya ini aja lah. Kita selesaikan perikop ini satu perikop aja. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya, itu perikopnya menarik sekali. Atau saya share screen-nya Pak Bom ya? Share screen saya, Pak Bom, tolong buka share screen saya dulu, Pak. Kamu mau tanya ayat 13? Nah, itu Bom, naikkan Bom. Itu punya saya, naikkan. Ya, kamu mau tanya ayat 13? Tunggu. Satu perikop, saya mau bahas. Pak Bom, tolong itu share screen saya, Pak. Bukain, Pak. Tolong, Pak. Biar Aditya lihat dulu nih, suruh minum. Kamu Aditya nih. Suruh kamu minum. bilang kamu mau bahas. Ya.
Kalau Ya satu buka, Pak. berarti nanti kalau satu ayat nanti dibilang potong-potong ayat. Saya enggak mau, harus satu Iya, perikop biar iya, jelas satu clear perikop, masalahnya. ya, gitu. Iya, iya, Aditya, benar. Keimanannya. Tidak akan pernah kau dapat. Ngomel-ngomel sama saya. Pak Bom, Pak Bom, tolong Ya, share screen bentar, saya, Pak Kang. Bom. Bukain dulu, Pak Bom, tolong, Pak. Nah, Nah, ini Aditya, mendingan kamu minum ini dulu deh. Ente kafir. Apa itu? Apa sih ini? Ya obat Apa ini, ini. Pak Rai? Obat ente kafir. Ini menarik kayaknya soalnya bagus loh ayatnya. Apa sih? Ada aja. Saya mau tanya Ya, saja silakan. Aditya. 0,5 miligram lagi itu. Mampu tidak? Saya akui Aditya orang pintar, betul itu. Pintar ngibul. Boleh Pak Bombo. Aditya. Pakai referensi kok. Ya sudah, kamu ya referensi yang Pintar kamu- nipu, kamu pintar orang nipu. sakit. Ya. Silakan, Oke, silakan. itu kita baca dari bom itu asik, kita baca stopnya saya aja. Ya, Ah. oke, silakan. Biar saya yang baca ya, kan Bambam sudah capek. Ngemil aja Bambam, saya yang baca. Saya udah baca. Tidak. Kamu tahu Iya. mengerti setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya? Iya, kita bacalah isinya. Maka datanglah Iya, firman maksudnya Tuhan. kamu mengerti nggak ayat ini? Ya, makanya kita baca, kita kaji sama Bom kan. Ya. Maka Iya, ini kan firman Tuhan loh, bukan main-main ini kan. Iya. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ya, firman Tuhan loh ya, dicatat ya, bukan firman siapa-siapa Iya. ini. Hmm. Ya. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Naik. Naik lagi. Mana tidak tuh? Demi Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Kalau seorang adalah orang benar, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, naik. Apa? Naik terus, biar menarik. Satu, naik lagi, pelan. Ya. Kalau seorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan Seseorang, bukan kebenaran, seorang. dan ia Seseorang. tidak kalau seseorang adalah orang benar Hmm. dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melakukan kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya. Ini mulai masuk ini ya. Tidak mencemari istri sesamanya, arti tidak boleh berzina kan? Dan tidak menghampiri perempuan waktu cemar berkain. Mungkin haid, mungkin maksudnya. Oke, naik. Naik sedikit 7 nyombom. Tidak menindas di 7. Tidak menindas orang lain. Ia mengembalikan gadaian orang. Ya kan, bagus kan? Tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar. Ya kan, artinya memberi makan orang miskin kan, memberi pakaian kepada orang telanjang, ya kepada orang miskin, bagus. Tidak memungut bunga, uang atau mengambil riba, ya. Menjauhkan diri dari kecurangan, tidak boleh berlaku curang, mungkin mengurangi timbangan dan segala macam kan. Melakukan hukum yang benar di antara mana tadi? Mana tadi? Menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar. Bom dikasih naik terus. Tidak memungut bunga uang atau mengambil riba ya, menjauhkan diri dari kecurangan. Entar dulu, berarti nggak boleh makan riba juga kan? Makanan orang lapar, memberi mana tadi? Menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang yang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan. Naik lagi, sedikit lagi mau selesai. Bang Syariah Ya, mana tadi? dari Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang yang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kalau ia melahirkan, sedikit lagi. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayah tidak melakukan satu apapun, naik sedikit lagi selesai nih.
Dikit lagi. Oh, sabar, Bang. Ya, walaupun ayah tidak melakukan satu pun juga makan daging persembahan di atas gunung itu dan mencemar istri sesamanya. Kok balik ke sini lagi? Menindas orang, diulangi lagi berarti ya. Menindas orang sengsara dan miskin, merampas tidak mengembalikan keadaan orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian, memungut bunga uang dan mengambil riba, dan orang yang demikian tidak akan hidup. Sedikit lagi, ayah tidak menanggung dosa anaknya, sampai situ aja nanti. Sedikit lagi. Oh, yang demikian tidak akan hidup, segala kejian yang dilakukannya ia harus mati, darahnya tertimpa pada dirinya sendiri. Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak dan anak itu tidak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi mengisapinya hal itu sehingga tidak melakukannya seperti itu. Iya. Naik sedikit lagi, Bang. Sedikit lagi. No, 15 sampai 17. Ya, yang naik yang anak tidak akan menanggung dosa ayahnya itu loh, di mana? Bentar ya. Ya melihat berhala-berhala, melihat seorang lain, menjaga dia. Diulang. Sedikit lagi, coba naik. Iyo, ayat 17. Ya, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil. Naik tuh, nggak bisa dibaca. Ya, udah sabar. Melakukan peraturanku, menjauhkan diri yang tidak mengambil bunga uang riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku, yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya. Ini, ya pasti hidup. Ini 18-nya ini mempesona. Naik ya 18-nya. Sabar. Ayah yang melakukan pemerasan, naik dulu. Ayah yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu yang dan melakukannya hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sesungguhnya ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti. Belum ketemu, dikit lagi. Ini dia. Ini klimaknya di sini. Orang yang berbuat dosa itu, orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi banyak poin yang kita dapat di situ. Yang pertama, jangan mengingini istri orang. Tadi kan artinya tidak boleh berzina, tidak boleh makan berzina riba. Itu bukan hanya mengingini istri, mengingini siapa itulah. Ya pun. pokok sebentar dulu, secara umumnya itulah ya. Tidak boleh tidak boleh menggauli perempuan yang tercemar kainnya, mungkin haid mungkin maksudnya ya, saya kurang tahu. Terus tidak boleh makan riba. Terus kasih makan orang yang lapar, memberi pakaian pada orang yang tidak berpakaian, dan dosa anak tidak akan tertanggung kepada ayahnya, dan ayah tidak menanggung dosa anaknya. Jadi inilah orang yang benar itu. Terus dosa warisannya, terus dosa warisannya dari mana ini gitulah? Kalau yang menyelamatkan dari Adam Aditya. Aduh, bukan dari bapak saya. Aduh. Nah, di situ dosa anak tidak tanggung orang tua tidak tanggung dosa anak katanya. Ini maksudnya ini antara bapak sama anak. Kalau bapaknya melakukan dosa, anaknya nggak ikut berdosa. Kalau anaknya melakukan kebenaran, ketetapan Tuhan. Ya berarti Kain dan Kabil juga tidak dosa perbuatan. Dosa warisan. Ini masalah dosa perbuatan. Ini perilaku maksudnya. Masalah sepele aja nggak bisa bedain gimana? Oke lah kalau itu masih diputar. Terus kalau tidak boleh makan riba itu gimana? Masih berlaku atau enggak itu? Itu perbuatan. Oh gitu. Berarti Kain dan Kabil juga kan ayahnya itu Adam itu ceritanya. Berarti dosa Adam tidak diwariskan ke Kain Kabil kan? Karena anak tidak menanggung ayahnya. Anak tidak. Perbuatan Kain perbuatan itu bukan. Kita jawab dulu pelan-pelan. Aditya begini Aditya ya.
Maksud warisan Adam itu bukan warisan akibat perbuatan Adam itu mewariskan ke anaknya. Bukan. Warisan yang dimaksud di situ Adam itu adalah hilangnya kesempurnaan manusia. Upah dosa adalah maut. Nah, perbuatan Adam kalau dia berbuat dosa yang lain-lainnya itu tidak ditanggung oleh keturunannya, enggak. Bukan itu. Sama misalnya Aditya berbuat dosa ya. Aditya tidak menanggung akibat dosa itu. Nah, tetapi Aditya catat ya, kemungkinan akibat perbuatan Aditya itu, perbuatan orang tua Aditya itu ya, mungkin saja Aditya ini bisa mengikut gitu loh. Misalnya orang tua narkoba gitu ya. Ya, anak bisa saja dapat apa? Dapat akibatnya. Tahu nggak akibatnya Aditya? Misalnya menanggung malu, kemudian mencontoh orang tua dan sebagainya. Nah, jadi harus dibedakan akibat dan warisan, beda Aditya ya. Dampak. Paham nggak Aditya? Kira-kira? Kalau kamu renungkan tadi kata-kata itu Aditya, itu gampang dimengerti, nggak usah ditafsir-tafsir, udah jelas itu ayatnya, baca baik-baik. Ya, berarti poinnya tidak boleh makan riba, ya kan? Yang kita dapat kan? Iya. Tidak boleh berzina. Nah, kalau yang satu saya mungkin nggak usah tafsir ya, mungkin bisa dijelaskan itu tadi yang satunya. Tidak boleh apa tadi, mendekati wanita yang tercemar kainnya, itu maksudnya apa itu? Nanti kalau saya asumsikan yang haid itu benar, yang gitu haid. Oke. Terus itulah orang yang benar tadi katanya kan, dan anak tidak tertanggung pada orang tuanya. Dengar. Yang dikatakan orang benar itu orang yang melakukan, orang yang menjalankan ketetapan Tuhan. Ya. Dia mau belokin kalau mereka melakukan hal itu dan mereka adalah orang benar itu, Pak Marban. Iya tahu, tapi itu kan semacam ketetapan Tuhan. Itu kan semacam penegasan keimanan gitu, maksudnya kan apa namanya, orang yang benar di mata Tuhan gitu loh ya. Artinya jangan membuat sesuatu yang aib, membantu orang miskin. Artinya itulah orang yang selamat. Terus anak tidak menanggung dosa bapaknya, bapak tidak menanggung dosa anaknya, tapi dibebankan kepada masing-masing kan di situ kan. Nah, pertanyaan saya Aditya, apakah hidupmu selama ini sudah kudus, tidak melakukan hal-hal yang tadi tertulis, tidak berzina? Ya makanya itulah kan itu yang diajarkan Tuhan tadi, itu kan firman Tuhan tadi. Iya, makanya pelan-pelan pelan-pelan jawabnya, harus pelan-pelan. Betul. Makanya saya tanya kamu, apakah kamu sudah melakukan itu semua? Ya, kita itu untuk ke situ itu kita berusaha semaksimal mungkin, Bang, karena itu ketetapan dari Tuhan. Terlepas begini, Bang. Begini, kita tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik ya. Kita berusaha, makanya dalam beragama itu kita itu kan selalu mengingat Sang Pencipta. Makanya dalam Islam itu ketika kita biasanya orang itu dengar dulu. Pertanyaan saya sepele kok jawabnya. Kamu sudah sanggup melakukan itu semua, itu aja jawabnya. Sanggup tidak, itu doang. Kita akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, justru karena kita berusaha, makanya kita selamat. Makanya Yesus datang. Konsep keselamatannya kan beda. Jadi begini, menurut Islam ini kan antara pahala dan dosa itu ditimbang, kan gitu, ditimbang, ya kan. Nah, kalau dalam konsep kekristenan bukan seperti itu, ya. Kita diselamatkan oleh karena apa? Oleh kasih karunia, ya, oleh karena iman, ya. Itu ada ayatnya. Artinya apa? Kita ini tidak ditimbang berapa dosanya, berapa pahalanya nanti dicuci gitu ya.
api pencucian, enggak seperti itu Aditya. Ya, jadi kita ini diselamatkan oleh karena kasih karunia ya, oleh karena iman. Nah, itu udah jelas. Jadi manusia dalam konsep kekristenan itu tidak ada seorang pun yang bisa dengan sempurna melakukan itu ya, selain ya kasih karunia Tuhan. Jadi kita diselamatkan ini memang karena belas kasih Tuhan. Ya, Tapi tetap karena berusaha. Tuhan. Kalau dalam Islam itu rahmat. Ya, karena kita sudah dapat kasih karunia Tuhan, ya, kita juga harus mengasihi orang lain. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita gitu loh. Ada ayatnya juga yang mengatakan begini. Bagaimana kita bisa mengasihi manusia yang Tuhan yang tidak kelihatan? Sedangkan Manusia kita aja. sesama manusia aja yang kelihatan kita tidak mengasihi gitu loh. Artinya apa? Artinya ini kita tidak boleh munafik. Oh, bilang mengasihi Tuhan, tetapi sesama manusia yang kelihatan aja kita nggak kasih. Nah, itu intinya Aditya Jadi, ya. Sebentar, Ya. sebentar. Tapi begini, sedikit lagi. Sebentar, Aditya, sebentar. Penekanan. Entar dulu, sedikit aja. Sedikit ini, habis ini saya diam. Sedikit aja, habis ini saya diam. Sedikit aja. Penekanan di ayat 18 itu di ayat 32-nya itu kan. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup, ya kan? Itu penekanan terakhirnya. Artinya gimana itu? Silakan. Ya, jadi ini tadi itu terhubung dengan yang kamu tanyakan dari awal itu, masalah perempuan yang dibawa ke Tuhan Yesus. Itu terhubung. Kenapa saya bilang terhubung? Karena semua ahli-ahli Taurat pun, ahli-ahli Farisi pun, mereka berdosa. Makanya mereka tidak berani melempar. Artinya, orang yang saleh pun yang dianggap saleh, tetap aja berdosa. Apalagi kamu. Tetapi di ayat 30-nya bunyinya begini, Bang. Apa? Ayat 30 saya baca, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala kedurhakaanmu. Hai kaum Israel. Ya memang begitu. Ya kaum Israel itu memang dihukum menurut perbuatannya. Siapa yang berani menggugat? Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, itu manusia diselamatkan berdasarkan iman. Setelah kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kita ini diselamatkan karena kasih karunia oleh iman gitu loh, Ditya. Jadi jangan kamu samakan kamu sama Israel. Israel itu pilihan Tuhan. Kamu pikir Israel itu sama kamu apa? Sama-sama Bang, mereka manusia, kita manusia, mereka makan roti, kita makan roti kok. Mereka dilahirkan, kita juga dilahirkan. Apa bedanya? Begini Aditya, saya jelaskan Aditya ya, pelan-pelan. Orang bertanya kita jawab pelan-pelan, jangan digertak, nanti dia takut. Ya. Jadi kita jangan alergi lah kalau ditanya orang. Kita siap menjawab. Enggak ada yang alergi kok. Pelan-pelan, santai. Jadi begini Aditya ya. Kita sebagai orang tua Aditya, mendidik anak kita saja Aditya ya, itu perlu proses Aditya. Perlu tahapan-tahapan. Ya. Rencana kita terhadap anak kita itu untuk mencapai suatu kesuksesan itu harus bertahap. Di usia begini, ini begini. Nah, demikian juga Tuhan. Rencana keselamatan Tuhan yang diberikan kepada umat manusia itu bertahap. Manusia diberi preview, kau rasakan kalau ini kemampu nggak mampu. Nah, harus dengan cara begini baru kamu bisa dibuktikan dulu supaya manusia tidak berprasangka terhadap Tuhan. Ya, dikasih hukum Taurat mampu nggak laksanakan, ternyata nggak mampu. Harus dengan kasih karunia ini loh, belas kasih Tuhan. Kalian nggak mampu laksanakan ini, ya kamu terima nih, ada juru selamat. Kau terima. Nah, dengan juru selamat inilah di situ dikenalkan. Ya. Jadi kita ini
menerima karunia dulu, baru kita melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Bukan berarti kita setelah terima kasih karunia, kita mengabaikan seperti itu. Tidak. Ya. Jadi itu semua bertahap. Nah, Aditya memang mantap baca Alkitab. betul, mantap dia. Dalam nama Mantap. Yesus, mudah-mudahan kau baca Alkitab, wajahmu dikena terang, kamu menjadi anak. Baca-baca Alkitab sering ya, supaya kamu dipakai. Itu ada di Al-Quran surat Al-Baqarah kalau itu Bom, yang serupa dengan itu. Bahkan lebih mempesona di Al-Baqarah malah. Coba mempesona gimana itu? Ya, kalau dianggap sama nggak masalah, itu kan keyakinan dia. Iya, makanya saya Lama-lama bilang kamu lupa, lama-lama kamu lupa Al-Quran. Saya cari yang sejalan dengan Al-Quran. Nah, nggak masalah, itu bagus. Kita manusia kan lebih baik cari persamaan daripada cari perbedaan. Aditya, salah satu yang kau baca tadi itu adalah nubuatan Nabi Yesaya. Di dalam kitab Nabi Yesaya, kain kotor, pembalut wanita, itu adalah dosa yang tidak bisa dihapus. Dia berbau najis. Kita sentuh kita saja kan bau. Itulah dosa. Perempuan itu adalah iblis yang pembalutnya itu. Itu Anda mau cuci saja tetap dia berbekas, tetap ada bekas darah. Aditya ya. Kalau kena Anda kan tetap kan bau najis. Itulah dosa. Dosa tidak bisa dihapus. Mau dicuci, tetap tidak bisa hilang. Itulah dosa. Paham ya? Aditya ya, supaya kamu paham. Yang tadi kamu tunjukkan adalah nubuatan. Termasuk nubuatan dalam Yehezkiel 18 ayat 30. Kemudian Yehezkiel 18 ayat 20. Yehezkiel 18 ayat 2 dan 6. Itu nubuatan. Di otak saya tahu jawabannya ada di mana. Dia sangkut paut dengan imamat, bilangan. Nah, berapa ayat? Itulah Alkitab sempurna. Pembalut perempuan zaman dulu tidak ada kayak sekarang softtek. Softtek habis kena mens, langsung dibuang. Seperti dosa. Najis, dosa. Murka Allah. Dosa dibuang ke dalam api. Softtek, apakah softtek mau dipakai ulang? Kan tidak tahu. Dibuang. Itulah orang yang berdosa. Dibuang, ditinggalkan oleh Tuhan. Paham tak? Itu. Ya. Lanjut yang lain. Aditya. Begini Bam. Mungkin habis ini sudah jam 2 daerah saya soalnya ya. Sekali ini penutup dari saya sekalian. Saya pamit Bam ya. Udah ngantuk. Saya coba dinaikkan screen saya terakhir ya. Aditya, saya mau tanya dulu Aditya. Dinaikkan dulu coba. Saya mau tampilkan orang-orang yang benar dalam Islam. Bentar dulu bro. Palidara ini Aditya mau salam-salam, mau pamit dulu. Kamu nggak sambut dia kan? Udah tidur dia itu. Udah tidur. Nah itu. Palidara. Coba ayat yang serupa tapi lebih mempesona di Al-Quran. Iya, tentang coba dinaikkan. Saya mau tanya dulu Pak Bom ini. Saya terpental terus. Dulu. Coba dinaikkan Bom. Sedikit aja. Udah nanti kamu ditanya dulu, dari tadi kamu nanya terus. Saya belum tanya juga. Itu tanya di teman-teman dulu, tanya itu, baru saya tampilkan. Ya, begini. Aditya gini Aditya. Aditya saya akui memang pintar, pandai, orangnya smart. Nggak ada uang kecil saya. Tak perlu uang kecil Aditya. Kamu itu pandai. Besar maksudnya. Kelemahan-kelemahan yang ada di Alkitab. Tapi kamu tidak akan pernah mengerti. Nah sekarang saya wali. Apakah otaknya Aditya juga sama dengan menilai Al-Quran begitu? Mencari seperti apa yang Aditya cari di Alkitab. Tunggu dulu Aditya. Jangan dulu ngomong. Pertama Aditya harus cari itu. Siapa itu Allah sebenarnya yang ditunjukkan dalam Al-Quran? Benarkah itu Allah pernah menampakkan diri? Berkata kepada Muhammad sehingga Aditya bisa percaya. Benarkah itu Muhammad itu Nabi?
Kenapa Aditya terlalu cari kelemahan yang ada di Alkitab itu? Coba itu seperti yang dikatakan Pak Bombom tadi, teman-teman itu. Kupaslah itu Al-Quran, jangan bahas Alkitab Aditya. Ini saja Anda tidak bisa menjelaskan kepada kami kalau ditanya. Kenapa Aditya itu terlalu sering-sering bahasa Alkitab? Minta maaf Aditya, kenapa saya bicara begini? Kan Aditya itu lebih tahu Alkitab yang dibahas mencari kelemahan. Tapi Aditya tidak pernah membahas itu kebenaran yang hakiki yang ada di Al-Quran. Maka Aditya itu berpikir begitu. Jadi saya mohon, kalau Aditya tidak bisa menemukan kejelasan yang ada dalam Al-Quran, berhentilah berbahasa Alkitab. Sudah berapa kali saya ajukan itu Aditya. Apa Aditya mencari itu Alkitab? Dijelaskan juga kepada Aditya. Aditya tidak akan pernah mengerti. Jadi tolong cari itu di Al-Quran itu. Benarkah itu Allah ada? Allah SWT itu ada? Benarkah itu kenabian yang Aditya itu? Minta maaf ini kalau saya agak keras ini sekarang. Saya minta maaf ini Aditya. Jadi mohon Aditya itu bahas itu Al-Quran sendiri lah. Banyak kok yang bisa dipertanyakan di Al-Quran itu. Ayat-ayat yang ada di dalam. Kenapa bisa ada dalam kurung? Kok kenapa tidak diterjemahkan sesuai dengan apa yang artinya? Coba Aditya berpikir ke sana. Jangan bahas Alkitab. Ya, oke Bang, saya paham Bang. Jadi begini, kalau begini Bang, oke. Dulu Al-Quran Anda yang pertama, oke. Banyak sekali poinnya tadi ya. Tunggu dulu Aditya. Karena kalau saya menilai Aditya membahas Alkitab di sini hanya untuk mencari kelemahan Alkitab untuk membenarkan apa yang Anda tidak mengerti. Apa yang Anda yakini, apa yang Anda tidak tahu. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri Anda belum tahu itu semua. Kenapa itu Al-Quran tidak bisa diterjemahkan? Itu Anda harus berpikir di situ. Ada apa Al-Quran tidak bisa diterjemahkan? Oke Bang, kita paham Bang. Ya nggak usah panjang-panjang narasinya, udah malam begini Bang ya. Yang pertama, saya berikan seperti ini supaya otaknya Aditya itu keluar itu. Iya Bang. Aditya. Begini, ya bagus Bang, menarik memang kajiannya. Anda kan melihat iman saya itu kan dari kacamata keimanan Anda kan. Nah, sementara Anda juga tidak memahami apa agama saya yang sesungguhnya, kan demikian. Saya tidak pernah bahas Al-Quran Aditya. Dengar dulu Bang, saya jawab. Tidak pernah saya bahas Al-Quran Aditya. Waduh. Iya betul. Jadi begini. Tidak pernah. Ya, yang pertama itu ada 3 tadi ya, yang ada pertanyaan. Yang pertama, apakah Tuhan yang kamu sembah itu sudah benar? Terus yang kedua, kamu tahu enggak Al-Quran itu banyak tanda kurungnya, katanya kan? Kalaupun Anda itu mempermasalahkan tanda kurung dalam Al-Quran, berarti saya percaya Anda itu bisa menjelaskan Al-Quran dari original text, kan demikian kan, karena Anda mempermasalahkan itu. Terus yang selanjutnya, saya di sini hanya belajar saja ya, ingin tahu Kristenan seperti apa ya kan. Tentunya yang standar saya pakai yang pertama ya dari belajar saya. Kamu tidak belajar, tapi kamu tidak belajar. Ya, ini menjadi PR buat kamu saja. Enggak sih, soalnya begini. Belajar. Tapi Anda setelah dari sini dipotong semuanya jari kalau Adi tidak membuka nanti di channelnya membahas masalah ini. Di channelnya Pak Bombom sekian begini. Nah, cuman saya juga begini Bang. Saya ikuti. Anda paling gemar dibodohi oleh mualaf-mualaf yang bodoh itu. Sebenarnya paling bagus Bang ya. Jika orang ateis sebenarnya mereka mencari agama itu yang benar sebenarnya, jadi kan mereka bisa posisi netral ya, karena ketika kita mengkaji kitab berbagai agama, kalau kita masukkan iman kita memang berat sebelah, memang saya akui itu. Dan saya juga di sini ya jujur ya, masih saya membela iman saya masalahnya seperti itu. Begini, karena saya ini sudah malam, sekalipun teman-teman Kristen itu tidak mengakui bahwasanya Tuhan yang kami sembah itu tidak sama dengan Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi terdahulu, itu hak Anda dan saya hargai. Tetapi kitab saya itu mengajarkan hal yang demikian. Nah, contohnya coba naikkan Bom. Aditya, karena kitabmu juga yang menyatakan kami tidak mungkin mempercayai karena itu kehendak Allah. Ngerti kau? Iya, oke lah. Iya kan? Tapi iman saya itu seperti ini. Coba naikkan Bom. Naikkan dulu Bom. Aditya keliling gitu, utus orang-orang Aditya masuk ke gereja itu. Kami nggak tahu isinya. Aditya, kalau kamu cium ke Arab sana,
Cium batu itu menghapus dosa nggak? Menghapus dosa nggak? Hadisnya itu ada sih, sudah saya baca ya. Menghapus Kan dosa sahabat ya? itu melihat Nabi kan, melihat Iya, Nabi menghapus dosa ya? mencium Hajar Aswad itu tadi kan. Bisa menghapus Makanya dosa sahabat ya? berkata, jika kami tidak melihat Nabi mencium, maka kami tidak akan pernah melakukan itu. Di situ bukan dalam konteks menghapus dosa, tetapi jual tanah Aditya. menurut secara hadis itu, Aditya. Makanya Hancurkan berpikir. Indonesia. Jangan hanya itu agama mencari Islam ini sudah logis, Bang, sudah rasional. Logisnya Agama di Islam mana? itu menurut saya. Nah, sekarang Anda tanya kesesatannya agama Islam di mana coba? Tipu-tipu itu, tipu-tipu Ya, itu. Untuk logisnya kamu di jadi mana? teroris. Bulan Tipu-tipunya di mana? Nah. Tipu-tipunya di mana? Ya, Coba supaya naikkan kamu screen saya dulu, Bang. dong pergi ke Arab sana, bawa devisa Indonesia ke Arab sana. Ngerti nggak? Karena itu kan memang atas Berapa terkabul karena devisa doanya Nabi Indonesia Ibrahim. yang lari ke Arab Saudi? Tunjuk, ayo, hitung. Itu Berapa karena devisa doanya Indonesia yang pergi ke Arab Saudi? Ayo. itu karena doanya Nabi Ibrahim. Orang bapak bahwa itu daerah kota yang diberkati. Semua. Arab Saudi udah bisa kembaliin duitnya orang Indonesia. Lah daripada uang habis kita pakai hura-hura enggak jelas. Orang miskin harus jual tanah untuk pergi menyembah batu, untuk muter-muter, lempar kerikil. Pak, syaratnya naik haji itu ada syaratnya, Pak. Yang pertama, ya. Kalau tetangga kita di sekeliling masih banyak yang belum makan, tetangga dekat ya, yang bersampingan rumah itu nggak boleh, Pak. Ya, syaratnya buktinya itu. tetangga aku ya pada jual tanah, anak-anaknya nggak disekolahin. Ngerti kau? Ya. Berarti dia telah melanggar syariat Islam itu tadi. Karena dalam syariat Islam itu wajib hukumnya bagi yang mampu dan tidak wajib bagi yang tidak mampu, Bang. Ya udah. Tidak ada paksaan di situ. Kalau mereka mampu silakan. Tidak ada paksaan karena kamu itu fobia. Tahu ngerti fobia? Islam ya, itu fobianya takut di mana, dengan Bang? ajaran Islam sendiri. Lahirlah Islamofobia. Ngerti? Contoh, fobia, yang mana, Pak? Islam itu yang mana fobianya? takut sama Islam itu sendiri. Udah. Contoh yang mana, Pak? Contoh takut yang mana, Pak? Jangan melebar lah. Itu muter yang nggak tahu. Yang penting dia bertanya, kita jawab. Selama dia nggak ngeyel ya kita biasa aja udah. Santai saja. Justru begini, maaf teman-teman ya, kalau kita berbeda ya, kalau saya ya, justru Aditya masuk di sini, kita menjelaskan daripada dia bernarasi di luar. Mendingan kita jelaskan di sini. Jadi kita jangan, aduh, ya. Iya betul. Supaya dia nggak berani khotbah lagi di sebelah. Iya kan. Dia kan datang sini. Kalaupun Aditya tidak kan, terima, kalau Aditya pun misalnya kita jelaskan, ya dia kan enggak terima, enggak masalah. Di luar sana kan banyak yang mendengar juga. Pak Mordekai, aku mau sebelum ada kabur, Dit. Kita di sini kan bukan ruang debat, di sini kan kita ruang diskusi. Ya. Dit, aku mau kasih kamu oleh-oleh, Dit, ya kan? Pak Bom, tolong bukain Lukas pasal 1, Pak Bom. Ya. Ayat berapa? Lukas pasal 1, Pak Bom. Ya, berapa? Ayat dari 40 lah. Berapa? Ya. Nih, Dit, lu baca ayat ini sampai ke bawah, Dit, biar lu dapat ilmu tambahan. Kan lu orang selalu nanya, Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan atau enggak kan? Ada nggak orang yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan apa enggak kan? Lu baca ayat ini dan lu renungin. Oh, itu sudah saya baca, Bang, satu perikop. Itu ceritanya kan Nabi Zakaria punya istri yang namanya Elisabeth. Elisabeth kan istri Zakaria kan? Elisabeth itu keturunan Harun. Dan Elisabeth itu pernah tinggal 3 bulan lamanya dengan Maria. Dan Elisabeth dengan Maria itu disebut bersaudara, Bang. Elisabeth melahirkan Yahya dan Maria melahirkan Yesus. Di situ sudah saya baca, Bang. Lu jangan baca itunya, lu baca ayatnya. Udah saya baca semua itu, Bang. Lu minta bukti kalau ada orang nyembah Yesus sebagai Tuhan. Mengerti, begini, Zakaria itu dia tuh usianya sudah lanjut. Dengar dulu, usianya sudah lanjut. Aku mau kasih lu lihat bukti kalau sebelum Yesus lahir di dunia aja sudah ada orang bilang Yesus itu Tuhan. Yang di mana, Bang? Ya, baca makanya itu kan katanya lu udah baca.
mengerti lagi. Tapi toh masih 43. dibantah. Siapakah Ya, Kyrios itu ya Bang ya. Aku datang mengunjungi aku. Ayat 43. Hmm. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku, katanya. Ya. Sebelum Yesus brojol, Yesus sudah dibilang Tuhan. Tapi kan bukan tinta merah itu Bang. Masalah mau tinta merah kek, mau tinta kuning kek, ya kan? Aditya ini bodohnya Ini betul-betul. buktinya Adit ini. Belum Ayat lahir Yesus di situ 43. Aditya. Itu belum Nah, lahir. coba buka original text kata Tuhan di situ itu merujuk ke mana itu? Kyrios, Theos, apa itu di situ? Ya, coba aja kau Tapi buka. lah, sudah malam ya. Begini Bang Bom, sudah malam ya. Saya pamit dulu ya, udah ngantuk ya. Bodoh akut ini, bodohnya yang Enggak, silakan dikoreksi ditelusuri Kyrios, Jual rumah, Theos jual rumah. atau apa di situ Iya. original text-nya gitu lah. Tidak, saya mau tanya Aditya, yang turunan suku Lewi itu yang mana? Zakaria atau Elizabeth? Gimana? Yang suku Lewi. Itu siapa? Batu. Yang suku Lewi itu Zakaria sebentar, lupa atau saya Bang Bom. Elizabeth? Lupa saya Bang Bom, udah ngantuk soalnya. Besok malam lagi Bang Bom ya. Elizabeth dan Maria itu siapa? Elizabeth dengan Maria itu menurut penjelasan Lukas itu saudara katanya, bersaudara. Ya, coba dibaca ada bersaudaranya situ dan bahkan pernah hidup selama 3 bulan bersamaan. Zakaria itu kan sudah tua dan istrinya juga tua kan mandul ya kan ceritanya. Terus dia berdoa di kitab Lukas itu kan berdoa, akhir doanya dikabulkan Tuhan. Sebentar dulu berdoa, akhirnya dikabulkan, akhirnya mengandunglah Elizabeth usia yang tua. Maria muda, baru Elizabeth. Elizabeth itu orang sudah tua. Iya sudah tua memang. Kan keturunan Harun katanya di situ. Harun jarak dengan Zakaria umur berapa? Tapi di Zakaria itu Harun yang mana itu? Keturunan Harun katanya Elizabeth itu. Iya, keturunan Harun dari Musa 1500 tahun lalu. Ya sudah. Ya saya gak bantah juga, ya terserah. Iya, terserah ada Alkitabnya ada ayatnya saya setuju. Elizabeth itu bukan saudara sepupu. Mungkin saudara dari ibunya mungkin. Mungkin. Pakai cara mungkin. Makanya kalau kalian tidak kepala Pak Bom Bom. belajar. Tapi nggak apa-apa lah, Aditya udah masuk bertanya. Belajar ya di sini ya. Belajarlah kitab Pak Bom. Oke Aditya, sudah malam jadi lanjut ya Aditya. Oke, ngantuk saya, oke saya pamit dulu ya. Aditya, selamat sedikit malam. Aditya. Selamat malam dan salam mempesona semuanya. Oh, selamat pagi. Oke. Sebentar Aditya. Udah cukup Bang, saya tinggal bagian tengah Bang. Mau berjanji sama kita Aditya. Lah Aditya. Kasihan yang tidak dapat jatah. Saya mau bilang sama Aditya nih, kau mulai sekarang kau berjanji jangan bahas Alkitab mulai besok. Marban masih ada? Marban masih ada? Marban? Bom Bom. Iya, Pak. Bom Bom. Marban? Bom Bom. Lamen dulu Darah yang sudah ngorok. Lamen dulu Marban. Bom Bom. Iya. Tadi jadi teman-teman semua udah paham ya. Kita udah tantang mereka tunjukkan 50 ya. Saya yakin anak Kristen daripada kita bahas-bahas, mending kita buram mulut-mulut mereka itu, apologet mereka dengan cara begitu saja. Kasih aja gitu daripada kita berdialog, karena mereka kan maunya bahas Alkitab, bilang Yesus palsu lah ya. Saya pikir itu saja. Itu aja. Saya setuju. Tunjukkan kalau ketuhanannya Yesus itu kan harus nubuatan, ada penggenapan. Percuma kita bicara kalau bicara sampai mulut air liur bagabu juga tetap tidak bisa. Mending kasih satu kali skakmat saja. Benteng jaga, ster jaga, sudah skak mati. Peluncur pion sudah jaga, sudah nggak bisa macam-macam dia. Pasti anak-anak Tuhan siap membantu ya. Kasih mereka sebar aja mereka supaya mampu. Ya, setuju Pak Bom Bom itu. Sangat setuju itu. Gak bakalan mereka dapat itu. Saya kasih 10 saja mereka nggak mungkin. Apalagi saya kasih 50. Nggak mungkin. Oke, Marban.